Ya, ya selamat datang untuk kalian di channel kali ini Firasat Batin. Oke, di video pertama ini sih gua mau sharing sebentar ya tentang apa sih itu batin ya gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngomong batin, 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 tetapi kita pun nggak ngerti apa itu batin sebetulnya. Ya ini sih batin ini salah satu hal yang memang sebetulnya selalu diremehkan oleh orang-orang, tetapi orang itu juga sebenarnya punya batin. Bahkan sebetulnya loh ya, orang-orang itu menyembunyikan penyakit batinnya dengan cara apa? Dengan cara dia jadi galak ke orang lain, dia nggak peduli sama orang lain, dia cuma peduli dirinya sendiri, tetapi justru itu nunjukin bahwa dia itu lagi kena penyakit batin juga, kayak gitu ya. Eh, Channel ini adalah channel edukasi yang dimana jangan diremehkan lah itu hal-hal yang berkaitan dengan batin. Terlalu bergantung pada hal-hal batin juga nggak bagus, tetapi kalau diremehkan juga ya bakal ada banyak korban yang bakal menderitanya, kan kayak gitu. Sebelum itu, gue kasih dulu sedikit pengantar tentang apa itu batin ya. Jadi batin itu kan suatu hal yang ada dalam diri kita ya. Nggak kelihatan, tapi kerasa gitu ya. Sama kayak halnya angin, angin tuh nggak tahu bentuknya kayak gimana, tapi kerasa sama kita kan gitu. Nah itu batin pun kayak gitu. Jadi batin itu sifatnya kalau ya itu adalah emosional. Emosional itu nggak semua marah loh ya. Emosional itu berkaitan dengan pada perasaan kayak gitu. Nah, si perasaan ini, si batin ini kaitannya secara spiritual ataupun secara emosional juga. Emosional di sini dalam artian bahwa ini si manusia ini ada kaitan atau keterikatan dengan sekitarnya kayak gitu. Contoh misalkan ketika kita ke mengidolakan seseorang misalkan gitu ya. Ada yang disebut kenapa sih kita suka dengan lagu itu padahal lagu lain lebih enak. Nah, kenapa? Batinnya nyatu dengan yang artinya ikatan emosional antara manusia dengan lagu itu, dengan band itu bahkan terikat. Kenapa bisa terikat? Karena ada kecocokan di situ. Nah, manusia itu nggak terlepas dari cocok-cocokan kayak gitu. Belum tentu orang yang paling pinter dia bisa dapat kerjaan yang nyaman. Nah, itu kan batin namanya. Yang bisa merasakan siapa? Diri sendiri. Belum tentu orang yang kaya dia hidupnya bahagia. Kenapa? Batin juga. Batin juga. Nah, yang taunya itu kan dirinya sendiri. Tapi justru sebaliknya, ada yang um, dia nggak kaya tapi bahagianya luar biasa. Kenapa? Batinnya. Batinnya itu jalan. Jadi batin itu memang nggak bisa ditebak, apalagi dilogikakan. Kadang-kadang loh ya. Ada misalkan cerita dari Ibrahim bin Adam, dia itu seorang wali Allah ya. Dia itu, tapi sebenarnya gue disclaimer, ini bukan pelajaran agama loh ya. Tapi kasihkan nilai-nilai agama secara universal gitu aja. Ini bukan pelajaran agama loh ya, sekali lagi ya. Jadi ada cerita Ibrahim bin Adam namanya, dia seorang wali Allah. Dia kalau kata sekarang itu anak pejabat lah ya. Tapi dia nggak nyaman dengan hidupnya, nggak nyaman dengan kehidupan orang tuanya. Dia pergi bersama siapa? Bersama, sorry to say, tukang kebersihan atau tukang sampah, katanya kayak gitu. Saya ingin dengan engkau karena engkau itu sepertinya tenang sekali hidupnya. Tapi ternyata apa? Tukang sampah itu ternyata wali Allah, gitu ya. Pergi Ibrahim bin Adam, ya, dengan tukang kebersihan itu, ya akhirnya dia jadi wali Allah juga. Nah ini kan menggambarin bagaimana batin itu tidak tergantung dengan keadaan, tidak bisa diukur dengan logika, tetapi ada kenyamanan tersendiri. Namun pasti ada juga batin yang disalahgunakan, yaitu dia misalkan seseorang ingin menenangkan diri dengan mabuk-mabukan, dengan judi, dengan main perempuan, ya itu kan batinnya tenang, tapi tenangnya dengan cara yang nggak benar secara agama ataupun secara sosial, gitu ya. Namun lebih luas lagi kita harus melihat sisi lainnya juga. Dari nggak benernya itu ada sisi ada sisi kebaikan atau keinginan yang dia ingin sampaikan, atau mungkin bagaimana. Nah itu kan harus disikapi dengan benar-benar juga. Jadi nggak bisa juga kita menyalahkan ketika seorang itu dia salah, itu udah dia nggak benar, nggak bisa juga. Karena kita nggak tahu batin seseorang itu seperti apa. Ya ini baru secara sosialnya, belum lagi secara agama atau dalam hal ini
karena gue beragama Islam ya agama Islam kayak gitu. Yang jelas yang sebagai pengantar di sini gue sampaikan bahwa batin orang itu kadang-kadang tidak bisa diukur atau bahkan diketahui oleh orang lain, tetapi setidaknya kita tahu ada batin dalam setiap orang, kan kayak gitu. Nah, memang dia itu ada, kalau berbicara tentang hal batin, nggak bisa kita itu jadi patokan orang lain. Misalkan, gue pun nggak apa-apa, lu juga pasti nggak apa-apa, nggak bisa kayak gitu juga. Apalagi kalau sampai konyol, kalau kita nyebut kita ini patokan orang lain, gue pun kayak gini, lu juga pasti kayak gini, ya itu konyol juga. Justru menurut gue ini, batin ini adalah contoh bagaimana kuasa Tuhan dalam menciptakan manusia, yang dimana diciptakan berbeda-beda, batinnya pun beda-beda, jadi tidak bisa disamakan, bahkan yang kembar pun bisa beda. Tidak hanya berpikir, kalau berpikir itu kita kelihatan semua, tapi kalau batin nggak kelihatan. Pemikiran aja bisa berbeda, apalagi batinnya. Oke. Namun hal batin ini sering diremehkan ya karena memang karena gengsi lah, karena apalah, dan lain karena kepentingan kah dan segala macam. Tetapi tidak bisa kita nafikan bahwa kita punya ikatan batin, kita punya batin dalam diri, itu pun gak bisa kita sangkal. Yang ada adalah menutupinya dengan cara yang tadi gue bilang, sok-sokan, sok jago, sok-sok galak, sok-sok gak peduli dan segala macam. Karena justru batinnya dia itu sedang rusak dan rapuh. Kayak gitu. Ya, untuk mengawalinya cukup sekian ya. Ini kita sambung lagi. Thank you semuanya.